Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lulu Iftitah Arifin. Pada kali ini saya akan mereview sebuah novel karangan Terelie dengan judul Harga Sebuah Percaya. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan pengarang yang satu ini karena karya-karyanya sangat-sangat menarik untuk dibaca. Yang salah satunya adalah Harga Sebuah Percaya. Dan mari lanjut kita mereview novel tersebut. Pecinta sejati tidak akan pernah menyerah sebelum kematian itu sendiri datang menjemputnya. Percayalah pada kalimat bijak itu, hanya ada yang perlu diperlakukan. Sisanya biarlah waktu yang menyelesaikan bagiannya. Maka kau akan mendapatkan hadiah terindah atas cinta sejatimu. Percayalah. Ini adalah kisah tentang Jim, dan dari kisah sang penandai yang terpilih untuk mengguratkan cerita tentang berdamai dengan masa lalu. Ia harus menyelesaikan pahit getir perjalanannya, apapun harganya, karena sungguh kita membutuhkan dongeng ini. Ini dia reviewnya. Pada saat membaca novel ini saya merasa sangat seru, sangat menarik, dan berasa dikejar-kejar mengikuti sang tokoh utamanya yang bernama Jim. Kisah ini diawali dengan cara yang tidak biasa. Cerita akan diawali dengan kata perpisahan. Jim yang sejak kecil amat percaya bahwa setiap kehidupan ditakdirkan memiliki satu cinta sejati. Dan ya, memang itu benar. Permasalahannya adalah ketika Jim tak kunjung menyadari bahwa cinta adalah kata kerja. Dan sebagai kata kerja, jelas ia membutuhkan tindakan-tindakan, bukan hanya sekedar perasaan-perasaan saja. Cerita ini berlatar di salah satu kota terindah di benua-benua utara yang pernah ada. Di kota inilah Jim akhirnya bertemu dengan kekasih pujaan hatinya yang bernama Naila. Pertemuan mereka terjadi saat Jim sebagai pemain musik menghadiri pernikahan teman dekatnya Marguerita yang menikah dengan putra dari keluarga penguasa negeri seberang. Dan Naila merupakan salah satu rombongan besan dari mempelai pria di negeri seberang itu. Pertemuan itu berlangsung sangat cepat dan secepat perpisahan sepasang kekasih ini. Permasalahan ini terjadi karena masalah latar belakang. Biasalah kekasih anak muda, bagaimanalah seperti kisah cinta zaman sekarang pun masalah tinggi rendahnya derajat kekayaan selalu menjadi pemicu utama dalam renggangnya sebuah hubungan. Jim yang seorang yatim piatu tidak bisa membaca dan menulis, memiliki hubungan percintaan dengan Naila yang berbanding terbalik, dan justru dia merupakan seseorang yang berasal dari keluarga terpandang. Bayangin, Jim itu hanya seorang pemain musik dan yatim piatu. Terus Naila merupakan seseorang yang berasal dari keluarga yang terpandang. Dan sebenarnya pun dari awal mereka memang tidak bisa bersatu, tapi dengan kekuatan perasaan cinta, apapun bisa mereka lakukan kecuali satu. Akhirnya waktunya tiba saat cobaan benar-benar menimpa hubungan mereka. Ya, Naila akan dijodohkan oleh orang tuanya dengan seseorang yang sederajat dengannya. Ya, mau tidak mau Jim harus cepat memperjelas hubungan mereka, lebih cepat memperjelas hubungan mereka. Tetapi Jim hanyalah pemain musik yang berperasaan lembut. Dia tidak seberani itu untuk membawa Naila pergi lari dari keluarganya. Jim hanya berharap nasibnya akan berubah. Tetapi apakah doa dengan sendirinya bisa mengubah nasib? Akhirnya ketidakberaniannya itu membuahkan hasil yang menyakitkan. Dia mendapatkan Nailanya terbujur kaku akibat meminum racun. Cerita ini memang dimulai dengan kisah yang menyakitkan. Lebih menyakitkan lagi ketika pria mendapatkan ganjaran atas ketidakmampuan memperjuangkan cintanya. Tetapi cerita ini tidak berakhir begitu saja. Cerita yang sebenarnya dimulai ketika si tokoh utama bertemu dengan si penandai. Si penandai adalah dia yang membuat dongeng-dongeng tentang kehidupan. Si penandai selalu menyebutkan kalimat misterius. Kalimat misterius itulah yang nantinya akan menjadi inti dari kisah ini. Dan inilah kalimat yang dikatakan si penandai kepada Jim. Pecinta sejati tidak akan pernah menyerah sebelum kematian itu sendiri datang menjemputnya.
Jim akhirnya memilih untuk memulai dongengnya sendiri. Ya, awalnya Jim sulit untuk mengerti apa yang dimaksud oleh penandai itu, tapi keadaan memaksa Jim untuk mempercayai si penandai dan akhirnya memulai perjalanannya dalam mencari dongengnya sendiri. Di perjalanan tersebut, Jim memutuskan untuk ikut dalam ekspedisi untuk menemukan Tanah Harapan. Selama ekspedisi tersebut, Jim akan bertemu dengan berbagai macam tokoh lain, seperti Laksamana Ramirez, pemimpin ekspedisi Tanah Harapan, Pate, teman sekelas si Jim yang berkulit gelap, dan si Mata Elang, seorang kepala pasukan legendaris di Armana Terapung. Si Kelasi ini yang menangis, itulah julukan Jim di atas kapal pedang langit. Tapi dengan seiring waktu, si Kelasi yang menangis dapat berubah menjadi lebih jantan, lebih kuat, lebih berani, yang bisa menghabisi perompak terkuat sekalipun. Tapi apakah Jim bisa memperkuat hati dan perasaannya ketika berhubungan dengan masalah Nailanya? Apakah Jim bisa melupakan Nailanya? Apakah dia akhirnya akan bersama dengan Nailanya? Ikuti kisah Jim, selamat menikmati dan selamat membaca. Dan sebelum saya menutup review novel ini, saya akan membacakan ada kalimat-kalimat favorit yang terdapat dalam novel ini. Yang pertama adalah kebodohan terbesar di dunia jika kau harus membunuh dirimu saat kekasihmu pergi, entah itu membunuh dalam artian yang sebenarnya ataupun bukan. Yang kedua, terkadang kesedihan memerlukan kesendirian, meskipun seringkali kesendirian mengundang kesedihan tak tertahankan. Yang ketiga, bagaimana mungkin kalian dikuasai oleh masa lalu? Bukankah itu seharusnya menjadi kenangan yang indah? Dan moral of the story yang saya dapatkan dari novel ini adalah, sebagai manusia, kita tidak bisa menentukan takdir. Walaupun kita tahu petunjuk akan takdir itu sendiri, tapi sampai akhir kata tetap tidak tahu apa yang akan takdir bawakan untuk manusia. Harga sebuah percaya memang dipertaruhkan, percaya akan takdir baik, dan berusaha untuk mewujudkan takdir baik itu sendiri. Jangan pernah menyerah, karena ketika kita menyerah hanyalah penyesalan yang akan kita temui di akhir. Dadah, makasih. Assalamualaikum.